Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, arts, and math. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Video ini menggunakan referensi dari diktat Excel yang saya kembangkan untuk estetik logika. Now, let's get started. Latihan sebelumnya kita kembangkan pada video kali ini. Sesudah harga satuan, kita tambahkan kolom bayar. Di bawah tabel ini kita tambahkan baris total bayar, jumlah item, harga tertinggi, harga terendah, dan rata harga. Di atas tabel pula bisa kita tambahkan labelnya. Caranya, klik kanan pada row header yang akan kita sisipkan baris baru di atasnya. Seperti ini ya. Lalu kita klik insert. Kita ketikkan misalnya. Yuk kita sisip lagi yuk. Klik kanan pada row header yang mana akan kita sisipkan baris baru di atasnya. Seperti ini ya. Lalu kita klik insert. Kita inputkan misalnya. Ya. Sekarang waktunya untuk merapikan. Kita mulai dari sini ya. Ini kita blok seperti ini. Lalu Ctrl 1. Ingat, Ctrl 1 adalah shortcut sakti dalam Excel. Jadi semuanya harus tahu nih, Ctrl 1 ya. Kita atur mulai dari bordernya. Ini garis double di paling atas, paling kanan, dan paling bawah. Kemudian single line atau garis satu untuk di antaranya ya, di antara baris, antar baris, dan juga yang paling kiri. Kita klik OK. Tuh, seperti ini ya. Lalu kita kasih dia fill color warna yellow, kuning, yellow. Ini kita tebalkan, kita bold, dan kita atur alignmentnya rata tengah atau center seperti ini. Lalu ini juga kita blok seperti ini. Ctrl 1 ya, saya suka sekali dengan Ctrl 1. Masih di tab border, kita akan atur untuk garis double itu cukup yang paling bawah, paling kiri, dan yang paling kanan ya, dan yang paling atas. Oke, nggak apa-apa. Kemudian untuk single line garis satu hanya antar baris saja, tidak ada garis antar kolom. Jadi seperti ini saja. Kita klik OK ya, jadi seperti ini. Lalu untuk label tabelnya sendiri, nah ini kita blok dari A1 sampai E1 seperti ini. Kemudian kita tinggal klik merge and center. Ini ya, ini perhatikan merge and center. Kita klik ya. Kemudian kita tebalkan, Ctrl B atau klik di sini bisa juga. Demikian juga untuk label yang kedua. Nah, ini kita lakukan sama. Kita merge and center, lalu kita tebalkan seperti ini. Dah selesai untuk perapian. Sekarang kita masuk ke formula ya. Formula itu jenis data rumus yang diawali dengan simbol tambah, kurang, atau sama dengan. Misalnya seperti ini. Kita inputkan ya. Misalnya tambah 7 kurang 1. Perhatikan, saya ketik tambah 7 kurang 1. Lalu saya tekan enter. Maka Excel itu langsung membaca sebagai data formula. Jadi langsung dihitung plus 7 kurang 1 yaitu 6. Seperti ini. Atau contoh lain. Negatif atau kurang 100 slash itu bagi ya 2. Saya tekan enter ya. Nah ini perhatikan. Saya ketikkan kurang 100 slash 2 seperti ini. Maka secara otomatis Excel akan menghitung, memberikan hasil formulanya yaitu negatif 50. Atau bisa juga sama dengan 20 pangkat
3. Perhatikan, saya mengetikkan seperti ini, sama dengan 20 pangkat 3, ya, seperti ini. Lalu saya enter. Excel akan membacanya sebagai formula, langsung diberikan hasilnya 8.000 seperti ini, ya. Tapi karena secara umum formula itu diawali dengan simbol sama dengan, jadi perhatikan ya, tadi di pertama tadi walaupun saya awali dengan tanda tambah, tetapi lihat Excel langsung menambahkan secara otomatis sama dengannya. Perhatikan. Demikian juga untuk yang hasil negatif 50 ini. Tadi kita mengetik diawali dengan tanda kurang atau negatif. Tapi perhatikan Excel secara otomatis menambahkan simbol sama dengan. Nah, jadi inilah dia. Jadi inilah yang dikatakan tadi, karena secara umum diawali dengan simbol sama dengan. Jadi kedepannya kita konsisten terus agar dalam membuat formula kita awali dengan simbol sama dengan. Oke ya, sekarang ini kita hapus. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung bayar? Kalau mempelajari studi kasus ini, maka bayar diperoleh dari jumlah dikalikan harga satuan. Nah, untuk menyelesaikan bayar, saya akan demokan dua teknik. Teknik pertama menggunakan operator kali yang diwakilkan oleh simbol bintang. Perhatikan caranya ya. Pertama, letakkan pointer pada sel hasil seperti ini. Kemudian ketikkan saja sama dengan, lalu pilih sel jumlah untuk baris komputer. Kemudian tanda bintang seperti ini, lalu pilih sel harga satuan untuk baris komputer. Jadi tertulis di sini rumusnya adalah sama dengan sel C4 kali sel D4. Perhatikan. Jika sudah, yuk kita tekan enter. Ya, terlihat langsung hasilnya sama dengan 18 juta. Nah, hasil dari teknik pertama ini saya hapus ya. Sekarang kita coba teknik kedua, menggunakan fungsi produk untuk mengalihkan jumlah dengan harga satuan. Perhatikan caranya ya. Yang pertama, pastikan pointer berada pada sel hasil seperti ini ya. Kemudian klik insert function. Insert function ini yang ikonnya fx ya, seperti ini. Letakkan di samping formula bar ya. Ini dia. Kita klik insert function. Kemudian pada kategori all itu berarti semua kategori ya. Ini all, semua kategori kan. Kita carilah fungsi produk P. Nah, ini udah sampai ke bagian P ya. Masuk ke produk. Ya, ini dia. Kita double klik boleh atau klik OK juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian pada field number 1 ini kita klik ini simbol ini supaya menggulung kotak dialog function arguments ini. Kita klik seperti ini. Kemudian kita blok atau kita klik tahan sel C4 dan juga D4. Jadi rank ya, rank C4 sampai dengan D4 seperti ini. Perhatikan seperti ini. Nah, sekarang coba kita buka lagi kotak dialog function argumentsnya dari sini ya. Kita klik biar terbuka lagi seperti ini. Sudah seperti ini, udah selesai. Kita tinggal klik OK. Nah, tuh hasilnya sama ya dengan teknik pertama, 18 juta juga. Mudah kan? Baik pakai operator bintang maupun fungsi produk, hasilnya sama aja kok. Jadi tinggal pilih teknik mana yang kalian suka. Ya, praktikkan. Kemudian, salah satu dari begitu banyak kegunaan komputer ialah otomatisasi. Maksud otomatisasi di sini, kita tinggal buat satu formula atau satu rumus saja,
untuk kemudian bisa menyelesaikan semua data secara otomatis. Dengan kata lain, satu formula untuk satu data bayar, misalnya komputer, akan menjawab semua data bayar di bawahnya. Jadi, formula ini tinggal kita copy pastekan ke bawah. Salah satu caranya, letakkan pointer di sel formula seperti ini ya. Hover atau arahkan ke pojok kanan bawah. Nah, seperti ini nih. Jadi dari tanda tambah gemuk putih seperti ini diarahkan tuh, jadi tanda tambah kurus hitam seperti ini. Oke. Kemudian kita drag and drop. Jadi kita klik tahan. Nah, seperti ini kita klik tahan. Ya, diarahkan terus sampai semua data tercakup untuk menyelesaikan bayar. Nah, seperti ini ya, sampai di sini baru kita lepas. Tuh, terjawab ya secara otomatis. Selanjutnya, yuk kita selesaikan total bayar sampai rata harga yang di sini ya. Kita mulai dari total bayar. Letakkan pointer pada sel hasil seperti ini ya. Total bayar bisa menggunakan fungsi sum. Fungsi sum istimewa nih, ada di sini nih. Jadi diklik dari ribbon home editing ini, auto sum, terlihat ya, auto sum seperti ini, tinggal kita klik saja. Nah, pastikan ringnya sudah benar untuk ditotalkan, yaitu dari E4 sampai dengan E13 untuk layar saya saat ini ya. Sesuaikan dengan layar Anda masing-masing. Oke. Nah, apabila sudah benar seperti ini, cukup tekan enter. Dah selesai untuk total bayar. Sekarang jumlah item. Jumlah item pada prinsipnya kita akan menghitung jumlah unit yang terjual. Berarti masih menggunakan fungsi sum. Jadi kita bisa pakai dari sini juga auto sum. Perhatikan ya, seperti ini ya. Klik auto sum-nya. Nah, lihat tuh, yang dijumlahkan tidak tepat ya, tidak sesuai yang kita inginkan ya. Maka langsung saja di blok ring C4 sampai dengan C13 seperti ini ya. Perhatikan, sesuaikan dengan letak dari ring di layar komputer laptop masing-masing ya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah benar begini, kita cukup tekan enter. Tuh, sudah dapat 27 unit totalnya. Kemudian untuk harga tertinggi, nah ini kita menggunakan fungsi max. Fungsi max itu juga ada di sini ya, istimewa nih. Sebenarnya kalau kita mau, kita bisa selalu melalui insert function. Tapi kalau sudah ada di sini ya, bolehlah kita coba cara shortcutnya ya, jalan pintasnya ya. Jadi dari editing ini, karena kita akan mencari fungsi max, bukan auto sum kan, jadi kita klik tanda panah bawahnya sehingga dia terbuka daftarnya. Kemudian kita pilih max untuk mencari harga tertinggi. Jadi kita klik langsung si max ini. Kemudian pastikan ringnya sudah benar. Lihat tuh, ini ringnya dari sini sampai ke sini, kelewatan nih ringnya. Berarti ringnya belum tepat. Jadi karena ringnya belum tepat, langsung saja tinggal kita blok dari E4 sampai dengan E13 seperti ini ya. Perhatikan, langsung di blok E4 sampai E13 seperti ini. Perhatikan, sesuaikan dengan letak ring di masing-masing laptop ya. Kemudian tekan enter. Nah, ini harga tertinggi 18 juta ya. Kemudian untuk harga terendah, berarti kita menggunakan fungsi min. Oke, pointernya sudah berada di sel hasil. Langsung saja min ini ada di sini ya. Jadi kita melalui jalan pintas dari editing ini bukan auto sum, jadi kita klik lagi panah bawahnya supaya terbuka daftarnya. Yang kita pilih adalah min. Ini dia kelihatannya fungsi minnya ya. Kita klik. Kemudian perhatikan lagi ringnya. Nah, ternyata ringnya tidak tepat, kelewatan juga nih ya. Karena ini otomatis defaultnya. Ya nggak apa-apa, kita ganti aja. Cara gantinya gampang kok. Langsung ya, tidak pakai backspace, tidak pakai delete, langsung diblok saja ring yang benar, yaitu dari sel E4 sampai dengan
E13 seperti ini. Sesuaikan ya dengan letak rank di masing-masing komputer atau laptop. Udah, perhatikan lagi seperti ini. Nah, langsung kita enter. Kemudian yang terakhir, rata harga. Nah, rata harga ini menggunakan fungsi average. Nah, jadi dari editing ini ada juga shortcutnya. Nah, ini kita buka lagi tanda panah bawahnya. Kita cari average. Nah, ini udah ketemu average ya. Langsung kita klik average untuk mencari rata-rata harganya. Nah, perhatikan lagi ranknya. Nah, ternyata ranknya tidak tepat ya. Jadi jangan langsung di enter saja. Kita perhatikan, kita pastikan lagi apakah ranknya sudah tepat atau belum. Nah, ini belum tepat karena kelewatan ya. Masa ratanya dicari sampai sini? Enggak kan? Karena yang kita cari hanya rata bayar, berarti kita langsung blok rank yang benar, yaitu E4 sampai dengan E13. Perhatikan seperti ini rumusnya ya, perhatikan sekali lagi, kemudian kita enter. Nah, inilah dia rata harganya 6.040.000. Apabila setelah menginputkan formula, hasil yang ditampilkan oleh Excel seperti ini, crash banyak dia seperti ini, maka ini artinya struktur formula secara literal benar. Akan tetapi lebar kolomnya tidak cukup. Nah, jadi ini berarti kolomnya sempit ya. Oleh karena itu solusinya cukup lebarkan kolomnya. Untuk melebarkan kolom seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya, kita cukup double klik atau bisa juga secara manual ya. Nah, dalam hal ini saya double klik saja untuk kolom E. Ya, tuh. Setelah lebar kolom mencukupi, maka crash tadi hilang ya. Selesai. Apabila Anda merasa sudah menginputkan formula secara benar, seperti ini ya, sama dengan C4 kali D4. Nah, rasanya sudah benar nih ya. Akan tetapi Excel menampilkan hasil crash value seperti ini nih. Nah, hasilnya crash value. Atau Excel menampilkan hasil yang tidak kita inginkan. Nah, perhatikan untuk yang ini. Ini 3 unit kali 3,5 juta, kok hasilnya 3,5 juta juga. Nah, kan tidak seperti yang kita inginkan. Maka apa sih artinya dan solusinya? Nah, ini artinya, perhatikan ya 3 baris data ini ya. Ada ketidakcocokan jenis data. Nah, biasanya seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya formula dengan operator bintang ataupun dengan fungsi produk ini kan operasi bilangan atau numerik. Tapi sel yang direferensikan dalam formula bukan jenis data bilangan atau numerik. Jadi solusinya jangan buru-buru hapus formulanya, karena bisa jadi formulanya sudah benar. Akan tetapi ceklah kembali jenis data tiap sel dalam formula. Sekarang yuk kita perhatikan baris demi baris ya. Kita mulai dari yang komputer. Nah, komputer ini coba lihat di harga satuannya. Tuh, lihat pada formula bar. Lengkap terlihat RP-nya, titik pula lagi, lalu 9, titik 000. Ya, tuh lengkap kan? Tertuliskan. Nah, ini artinya apa? Artinya Anda telah menuliskan mata uang, kemudian titiknya ada pula lagi secara manual. Nah, perhatikan secara manual, sehingga Excel menganggap apa yang kita inputkan ini adalah data teks. Nah, bukan data numerik, bukan data bilangan, makanya tidak bisa dikalikan. Nah, bedakan dengan yang ini. Ini saya suruh yang di bawah. Di bawah ini kan sudah benar nih. Saya suruh yang di bawah. Tuh, adakah tampil RP-nya atau titik-titiknya di formula bar ini? Tidak. Jadi ini adalah data angka asli. Jadi ketika diinputkan memang hanya angka doang. Tidak ada currency, tidak ada mata uang rupiahnya, tidak ada titik-titikan, ya, titik koma tidak ada, hanya angka saja. Nah, yang seperti ini benar cara menginputkan data angka. Perhatikan, ini benar nih. Nah, ini saya sorot ya. Mulai dari D7 sampai ke bawah, sampai ke D13. Nah, ini sudah benar. Nah, jadi ini bagaimana solusinya? Ya, solusinya ya perbaiki ya, kita koreksi ya cara penulisannya ya.
Jadi mengetik 9 juta tidak usah manual RP pakai titik pula lagi, nggak usah. Tulis hanya angka saja 9, 0000000. Udah seperti itu saja, enter. Nah, tuh ya kan, seperti itu. Nah ini juga, nah ini udah pas nih, ini 3,5, ini udah pas ya, udah pas data angkanya ya. Nah cuma yang baris ketiga. Nah ini lagi, ini manual nih, ini muncul nih RP-nya nih, RP titiknya ya, manual jadi salah nih. Nah, jadi ya kita ketik lagi 2,0000000, enter. Nah seperti itu. Ini baru data angka, perhatikan semuanya sudah data angka. Perhatikan di sini di formula barnya. Saya akan sorot dari sel D4. Nah, seperti ini, lihat formula barnya tanpa currency-currencyan, nah, sampai ke bawah. Terus supaya tampil RP-RP itu bagaimana? Nah, ini seperti pengajaran dalam video sebelumnya. Jadi kita tinggal pilih currency RP. Nah, seperti ini ya. Nah, dah. Kemudian kurangilah desimalnya ya. Jadi kita klik di sini. Oke, nah seperti ini, cantik. Jadi tampilannya ada currency, ada RT, ada pemisah ribuan ya. Tetapi lihat di formula bar, dia hanya angka. Nah inilah dia namanya data angka atau data numerik ya. Nah setelah harga satuannya semua sudah kita perbaiki, perhatikan formula barnya ya. Nah ini lihat nih, angka semua sudah tuh, semua sudah angka. Nah kalau kita perhatikan ternyata masih ada dua baris yang hasilnya tidak seperti kita harapkan ya. Untuk baris kedua kok bayarnya tetap 3,5 juta, kok nggak dikalikannya. Dan untuk baris yang ketiga kok hasilnya masih crash value. Nah, padahal harga satuannya sudah dibuat bilangan, sudah dibuat angka. Nah berarti tinggal kita perhatikan yang satu lagi di jumlah. Karena kan rumusnya jumlah kali harga satuan. Kalau harga satuannya sudah data bilangan atau data numerik, berarti jumlahnya tinggal nih yang harus dicek kembali. Jumlahnya ini bisa jadi masih berupa data teks. Nah, ini kelihatan data teks nih. Karena otomatis ketika dibuka data kiri, nah ini data teks. Perhatikan lagi formula barnya. Tuh, 3 unit. Apa tuh pada formula barnya bacaannya? 3 unit. Nah, ini data teks. Nah, ini juga 1 unit. Apa tuh pada formula barnya? 1 unit. Nah itu data teks. Nah padahal kalau yang lain nih ya, kita cek dari mulai C7 ya. Tuh, apakah ada unitnya di formula bar? Tidak, hanya angkanya saja, hanya 4. Hanya 4. Perhatikan sekali lagi, saya akan sorot ke bawah. Nah, tolong perhatikan di formula bar. Ini hanya 4. Saya sorot ke bawah, hanya 2, hanya 3, hanya 5, hanya 2, hanya 1, dan hanya 4. Jadi hanya angka. Unitnya itu berupa display saja, tampilan di sini saja. Tetapi esensinya hanya angka. Lihat, kan beda dengan ini. Ini diketik unitnya. Makanya otomatis dianggap data teks yang tidak bisa diikutkan dalam formula operasi bilangan, operasi numerik. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya jangan diketikkan 3 spasi unit, jangan, atau 1 spasi unit. Jangan diketikkan unitnya. Jadi cukup angkanya saja dituliskan, diketikkan 3. Nah, seperti itu saja 3. Lalu ini 1. Nah, udah seperti itu aja. Lihat tuh, ketika saya buat 3 dan 1. Nah, kan udah benar hasilnya. Lihat tuh. Di sini sudah benar hasilnya. Sudah tidak ada masalah hasilnya, ya. Nah, ini udah terbukti ternyata untuk troubleshooting yang di sini formulanya sudah benar. Akan tetapi data yang direferensikan yang tidak cocok jenis datanya, ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita cantikkanlah ya tampilannya ya. Mulai dari yang ini dulu deh, menambahkan rupiah-rupiah ini. Nah, menambahkan rupiah itu caranya sama pada prinsipnya dari sini kan. Nah, tapi kali ini saya akan pakai format painter. Kenapa saya pakai format painter? Karena kan kita akan merekam atau mengambil format dari sel yang lain untuk diaplikasikan ke sel tujuan ya. Jadi seperti ini misalnya, kita klik di sini ya, sel sumber yang akan di copy pastekan formatnya. Ingat ya, di copy pastekan formatnya ya, bukan isinya, bukan nilainya. Nah, kemudian kita klik format painter, lalu klik di sini. Nah, seperti ini. Tuh. Ya, sudah benar ya, sudah oke ya, sudah cantik ya tampilannya ya. Nah, kemudian untuk yang unit ini juga gitu. Nah, ini kan sudah saya buat nih, sebenarnya bisa langsung di format painter ke sini, ke
3 dan 1. Tapi supaya kalian tahu bagaimana cara menambahkan unit pada data angka atau data bilangan, nah caranya seperti ini. Jadi disorot angka-angka ini 31 ini misalnya, karena tinggal itu yang belum ada unitnya, belum ada ditambahin label unitnya. Ingat ya, ini tetap data angka atau data numerik. Jadi kita hanya menambahkan tampilannya unit gitu ya. Setelah kita blok yang mau kita tambahkan unit pada penampilannya, kita panggil lagi shortcut sakti Ctrl 1. Nah, kemudian di bagian Ctrl 1 ini klik tab number, yang ini ya, klik tab number. Maka di sini dipilih custom ya, custom karena kita mau kustomisasi otomatis. Kemudian kita pilih 0, menunjukkan bahwasanya yang kita inginkan adalah tipe data numerik atau bilangan ya. Kemudian setelah 0 ini kita buat spasi, lalu update dengan petik 2 ya, ini petik 2 ya, petik 2 buat unit, lalu update lagi dengan petik 2. Jadi data teks, unit data teks yang diupdate dengan petik 2 harus seperti ini penulisannya ya. Oke, perhatikan sekali lagi, custom, kita pilih data angka 0 ya, simbolnya 0 seperti ini, lalu kita klik di sini spasi petik 2 unit, petik 2 lagi, diupdate seperti ini ya, petik 2 unit ya, unitnya sudah, kemudian tinggal oke. Nah, selesai. Jadi ini pada dasarnya adalah angka, tetapi ditampilkan tetap menampakkan unitnya. Nah, ini angka, lihat nih, tidak berubah kan? Perhatikan formula barnya, tetap hanya 3, tetap hanya 1, tapi ditampilkan unit. Nah, dengan demikian jumlahnya sudah data angka semua, harga satuannya udah data angka semua, maka rumus kita yang satu tadi kita pakai boleh operator kali atau bintang ya, boleh juga fungsi produk, pasti juga sudah benar seperti ini. Dan lebar kolomnya juga sudah sesuai cocok. Maka terjawablah studi kasus ini. Gimana materi kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.